좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laili Astuti dengan stambuk A411222045. Saya salah satu mahasiswi di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan buletin yang telah saya buat. Tujuan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia yang diampu oleh Ibu Asrianti, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan salah satu negara yang ada di Asia Barat, khususnya negara Lebanon. Pernahkah kalian mendengar istilah negara Lebanon? Pastinya sudah tidak asing lagi, bukan? Kalau belum, mari Mimin kasih tahu. Mimin akan menjelaskan mulai dari letak geografis, letak demografis, nilai kultural, nilai sosial, kemudian perkembangan sistem pendidikan, sampai di isu-isu yang terjadi di negara Lebanon. Nah, yang pertama yaitu letak geografisnya. Jadi negara Lebanon itu terletak di antara persimpangan Pasifik, Mediterania, dan Arab. Nah, masyarakat dunia mengenal julukan dengan sebagai Paris dari Timur. Nah, julukan tersebut muncul karena kosmopolitan yang ada di Lebanon. Jadi, negara Lebanon adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Timur Tengah benua Asia bagian Barat. Secara astronomis, negara tersebut itu berada di antara perbatasan dengan Suriah di sebelah timur dan utara, sedangkan di sebelah selatannya yaitu berbatasan dengan Israel. Di sebelah barat, Lebanon berbatasan dengan Laut Tengah dengan garis pantai sepanjang 225 km. Ibu kotanya yaitu Beirut. Kemudian kondisi demografisnya total penduduk yaitu 4 juta jiwa. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk keturunan Lebanon yang berdomisili di luar atau diaspora dalam jumlah besar, misalnya di Brazil, di Afrika, dan beberapa negara lain. Lebanon memasuki kategori negara Arab ini memiliki iklim 4 musim, summer, fall, winter, dan spring. Di beberapa wilayah pegunungan terdapat salju dan di musim winter suhu bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian nilai kulturalnya. Nah, nilai-nilai kultural yang ada di negara Lebanon sangat beragam dan dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan keragaman etnis. Beberapa nilai kultural yang mungkin ditemui di negara Lebanon meliputi toleransi agama, pentingnya keluarga dan komunitas, kekayaan kuliner, serta tradisi musik dan tarian yang kaya. Selain itu, negara Lebanon juga dikenal karena budaya, literatur seni, dan arsitekturnya yang kaya. Kemudian, nilai sosialnya yaitu negara Lebanon memiliki nilai sosial yang kompleks karena adanya keberagaman kelompok, agama, dan politik yang mempengaruhi dinamika sosialnya. Negara Lebanon memiliki mayoritas Maronit di sektor sosial dan ekonomi. Nah, negara ini juga memiliki 3 agama utama yang dianut oleh penduduknya, yaitu agama Islam, Kristen, dan Druze. Sistem politik Lebanon yang kompleks telah menjadi pemicu terjadinya krisis politik di negara tersebut. Kemudian
Kemudian perkembangan sistem pendidikan yang ada di negara Lebanon. Nah, pada saat ini sistem pendidikan di negara Lebanon terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama itu ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu wajib diikuti dan gratis untuk penduduk di masyarakat Lebanon. Kemudian pendidikan tinggi tersedia di universitas-universitas publik dan swasta. Pendidikan di Lebanon dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan tertib administrasinya, dan terdapat beberapa universitas terkemuka di negara ini seperti Universitas Amerika Beirut, kemudian Universitas Sains Joseph, dan Universitas Lebanon. Meskipun demikian, sistem pendidikan di Lebanon masih menghadapi seperti kurangnya dana dan infrastruktur yang memadai, kemudian ketidaksetaraan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah pelosok. Nah, krisis di Lebanon muncul kembali karena ada beberapa alasan yang kemudian isu nasional dan global dalam bidang ekonomi. Nah, jadi krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara Lebanon telah mendorong puluhan ribu orang untuk turun ke jurang kemiskinan dan memicu protes anti pemerintah terbesar yang pernah terjadi di negara itu dalam lebih dari 1 dekade. Nah, sekarang semakin banyak orang yang mengemis di jalan, terutama anak-anak atau juga kaum lansia, kata Anna Florence, Direktur Yayasan Heinrich di Jerman di Beirut. Sebagian besar diasumsikan sebagai pengungsi Suriah, tapi banyak juga warga negara Lebanon. Tahun-tahun penuh gejolak politik dan krisis ekonomi yang diperparah oleh pandemi COVID-19 lalu dan ledakan di pelabuhan Beirut pada Agustus 2020 lalu menyeret seisi negeri ke jurang kebangkrutan. Nah, kemudian isu-isu dan global dalam bidang keamanan dan pertahanan. Jadi, konflik regional yang pertama itu negara Lebanon terdapat oleh konflik di wilayahnya seperti konflik Israel-Palestina dan perang saudara di Suriah. Kemudian yang kedua ada ancaman terorisme yang mana Lebanon telah menjadi target serangan terorisme termasuk oleh kelompok seperti Hizbullah dan kelompok militer lainnya. Kemudian yang ketiga, ketegangan sektarian. Jadi ketegangan antara kelompok-kelompok agama dan etnis di Lebanon telah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dan mengganggu stabilitas negara. Kemudian yang keempat yaitu krisis pengungsi, yang mana Lebanon menjadi tuan rumah bagi jumlah pengungsi Suriah yang besar yang menimbulkan tekanan sosial ekonomi dan keamanan di negara tersebut. Itulah penjelasan dari buletin yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila dalam pembuatan video kali ini banyak kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Take me back